Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam untuk para pembangun-pembangun desa. Bersama saya Hari dari No One Arts. Pada kali ini saya akan membagikan bagaimana cara 5 menit saja teman-teman bisa menyelesaikan RAB pembangunan jalan cor blok yang ada di desa teman-teman semuanya. Dengan rumus yang saya sudah buat, maka secara 5 menit RAB bisa langsung jadi teman-teman. Baik, langsung saja kita praktek. Di sini saya ada gambar, di mana gambar ini menunjukkan bahwa panjangnya itu kita misalkan 200 meter ya teman-teman. Ini P0-nya 0 meter, ukurannya per 50 meter semuanya teman-teman. Sampai dengan akhirnya itu adalah 200 meter dan juga lebarnya itu adalah 3 meter teman-teman. Kita tebalnya tidak tahu, tapi kita pastikan saya di sini untuk gambar detailnya seperti ini. B itu adalah lebarnya itu sendiri, kemudian kita masukkan saja untuk panjangnya. Kita ambil contoh yang ada di gambar itu sendiri, yaitu 200 meter. Kemudian untuk lebarnya adalah 3 meter. Dan untuk tebal, itu standarnya dari PU, standarnya adalah lebar 3 meter, tebal harus 0,2 atau 0,15. Kalau jalan itu karena dilewati oleh mobil-mobil besar seperti truk gitu ya teman-teman. Kita ambil 0,15. 0,15 meter itu sama saja dengan 15 cm teman-teman. Baik, setelah gambar ini kita sudah selesai untuk mengisi data contoh yang di lapangan seperti ini, maka kita akan masuk ke backupnya teman-teman. Nah, backup ini sendiri ini sudah ada langsung ngelink dengan yang ada di data gambar yang ada di sini tadi. Itu ya teman-teman. Jadi teman-teman semuanya ketika membuat RAB bisa secara langsung ini langsung link teman-teman. Baik, kita coba cek panjangnya 200 meter sama ya, lebarnya 3 meter dan juga tingginya 0,15 meter. Nah, teman-teman biasanya kadang sering kita lupa adalah jalan yang ada di lapangan atau existing biasanya itu tidak rata atau bergelombang gitu teman-teman. Maka sini kita siasati, kita tambahkan yang namanya pasir uruk teman-teman. Nah, ini di backupan ini sudah ada pasir uruk teman-teman ya. Jadi kita masukkan pasir uruknya tebalnya 0,05 meter atau 5 cm teman-teman. Gitu ya. Nah, maka di sini backup sudah langsung jadi teman-teman. Sudah ada dari pertama kita betonnya itu berapa? Sudah dapat 90 kubik meter kubik. Kemudian backcastingnya juga sudah dapat. Pasir uruknya juga sudah dapat. Kemudian papan dilatasi ini per 3 meter dengan ukuran 2 kali 15 cm tadi itu sudah dapat sekitar 22,5 meter persegi gitu teman-teman ya. Kemudian untuk plastik cornya kita sering butuh untuk plastik cor. Kenapa plastik cor itu harus dibutuhkan? Karena untuk mengantisipasi biar air semen itu tidak meresap ke tanah ketika kita ngecor teman-teman, atau meletakkan cornya itu ke set atau di lapangan gitu ya teman-teman. Jadi ini perlu harus ada plastik cornya dengan ukuran 25 meter kali 2 meter. 2 meter itu asumsinya adalah kita jika sudah dibelah. Mana plastik yang ada di pasaran biasanya ukurannya 1 kali 25 meter per packnya atau per bungkusnya gitu teman-teman. Maka di sini didapat 13,22 pack atau kita bulatkan nanti menjadi 14 pack gitu ya teman-teman, atau 13 pack saja teman-teman. Gitu ya. Kemudian ada rekapitulasi pekerjaannya. Ini sudah masuk. Ada beton, backcasting, urukan pasir, papan dilatasi dan juga plastik cornya. Nah, di sini sudah didapat. Kemudian kita masuk lagi ke sheet yang berikutnya adalah kebutuhan bahan. Nah, di sini kebutuhan bahan ini sudah masuk. Ini juga sudah ada jumlah kebutuhan bahan dan upahnya ini berapa. Ini sudah langsung ngeling teman-teman semuanya. Ketika kita mau menambahkan kegiatan, berarti di posisi sini atau posisi sini ini bisa ditambahkan atau di-insert gitu ya teman-teman semuanya. Kalau mau dihilangkan boleh. Contoh misalnya ini mau dihilangkan bisa. Kita tinggal klik kanan aja. Kemudian kita del gitu ya teman-teman. Nah, maka di sini atau akan menghilang. Nah, refnya ini mana? Ini hilang karena tadi yang ada di kegiatan pasir uruknya ini. Nah, kita munculkan lagi teman-teman. Kemudian di sini ada rekap upah dan bahannya. Nah, rekap upah dan bahannya ini sudah muncul. Ini ada, kenapa kok dapat segini? Ini dari sini ya teman-teman semuanya, dari jumlah total yang sudah kita input tadi. Nah, ini jumlah sumnya ini. Kemudian ini juga sama untuk
tukang batu, tukang kayu gitu ya. Kenapa tidak ada mandor? Karena di pekerjaan yang namanya pekerjaan desa, pembangunan desa itu tidak harus ada mandor. Mandor itu ketika itu pekerjaannya diborongkan oleh pihak ketiga karena bukan lagi ranahnya kita untuk mengerjakan untuk borongan, karena di sini sistemnya ada sebuah kelola yang dikelola oleh masyarakat kita sendiri dari desa untuk desa, maka untuk item mandor itu dihilangkan. Tukang pun juga sebenarnya kepala tukang itu karena di desa itu biasanya ada ataupun tidak, maka kita hilangkan. Jadi yang wajib itu ada pekerja dan juga tukang saja teman-teman, gitu ya. Nah, maka kita akan masuk ke rekapnya teman-teman. Nah, rekapnya ini sudah ada, ini sudah muncul. Nah, di volume ini biasanya teman-teman semuanya langsung memunculkan untuk tidak bulat gitu ya, maka kita bulatkan saja di sini untuk bekerjanya, kita volumenya bulatkan saja, bulatkan menjadi 206. Kenapa 206? Karena saya ambil swadaya masyarakatnya ada 10 gitu ya, misalkan ya ada 10 nih, maka ini dikurang ini menjadi berapa. Nah, kita kurangi aja teman-teman, sama dengan ini dikurangi ini 206, kita tulis di sini 206. Kemudian di sini kita tarik aja ke bawah. Bentar, kita tarik aja ke bawah teman-teman. Nah, di sini jadi 26 untuk tukang batu, untuk tukang kayu ini ada 14 gitu ya teman-teman semuanya. Biar ini bulat, tidak ada koma-koma, biar kita nanti hasilnya adalah tidak ada koma gitu ya teman-teman. Kemudian semennya berapa? Ini 605. Kita bulatkan jadi 605, kita tulis lagi. Kemudian ada 49. Kita tulis lagi 36, 73, 113 kita bulatkan ke atas, 113 kita bulatkan ke atas. Kemudian untuk kayu ini tidak ada ya teman-teman, karena ini kayunya posisinya tidak ada, maka di sini untuk pakunya, ini pakunya jadi 16 kilo. Kemudian ada plastik sornya, nah ini kita bulatkan aja menjadi 13 saja. Ada papan kegiatan, papan prestasi, dan juga bangku untuk anak 5. Itu teman-teman. Kemudian di ember ini kita buat sama 3, 6, 12, 4, 5, 10, 1, dan 1. Selesai. Kita masuk ke harga, kita edit aja harganya di sini sesuaikan dengan yang ada di desa teman-teman semuanya ya, harga-harganya ada di toko. Jangan lupa harga-harga yang ada di bahannya ini harus dimasukkan pajak. Jadi yang disertakan di sini adalah sudah berpajak teman-teman, gitu ya. Kemudian kita masuk ke analisa. Analisa ini sebenarnya ini harus pokok dan harus ada ketika ini harus pekerjaan bantu atau aspirasi, karena dari pihak OPD seperti PU itu meminta untuk item-item sheet yang ada di sini itu harus lengkap, harus ada gambar, backup, kebutuhan bahan, harga analisa harga satuan pekerjaan. Nah, seperti ini. Ini ada pekerjaan apa saja? Yang pertama ada pekerjaan beton, pekerjaan casting, dan juga urukan pasir. Gitu ya teman-teman. Ini supaya apa? Supaya kita tahu untuk per meter perseginya itu atau per meter kubiknya itu dapat berapa. Jadi kita tidak rugi dalam membayar tenaga ataupun membayar material ataupun tukangnya itu sendiri gitu teman-teman. Ini sudah ada semua, sudah nge-link, masuk RAB analisa juga sudah gitu ya. Nah, jangan lupa ini rencana kegiatannya disesuaikan dengan yang ada di RAB Cisbidenya teman-teman semuanya, lokasinya di mana sesuaikan dengan yang ada di RKP teman-teman semua atau APBD semuanya, tahunnya berapa. Kemudian volume panjang ini kita masukkan aja sesuaikan dengan yang ada di gambar backup tadi, gambar sini ya. Ini kan 200, 3 meter, tebalnya 0,15 gitu teman-teman. Nah, kemudian di sini muncul persen beton dengan volume 90 kubik. 90 kubik dapat dari mana? Dapat dari backup-nya ini tadi yang kita udah ngukur, udah ngitung gitu ya. Nah, ini 90 kubik gitu ya teman-teman, sampai dengan ke bawah. Kenapa plastik cornya tidak dimasukkan ke analisa? Nah, plastik cor ini masuknya ke alat lain-lain, alat bantu plastik cor dan juga biaya operasional gitu ya teman-teman semuanya. Nah, kita masuk lagi ke RAB-nya. Nah, ini RAB-nya sudah langsung jadi teman-teman. Jadi tidak butuh waktu lama, karena ini saya menjelaskan dari awal sampai akhir, tidak langsung
ambil data, kemudian masukkan data, kemudian jadi, ini pasti 5 menit teman-teman semuanya. Nah, selesai teman-teman untuk pekerjaan cor blok beton. Ini RAB-nya juga sudah sesuai semua, ada semen, ada pasir urut, ada pasir beton, koral, papan kayu, paku, plastik cor, dan sampai dengan upah dan juga biaya operasionalnya ini teman-teman. Nah, jangan lupa biaya operasional kalau di bawah 250 juta itu biasanya 5% sampai 5% saja sih teman-teman. Tapi kalau misalnya 250 ke atas itu biasanya 4% saja teman-teman. Kalau lebih dari itu 3%. Sesuaikan dengan PBJ-nya ya, Pergub PBJ pengadaan barang jasa. Kalau kabupaten saya itu Pergub 60 tahun 2014 gitu teman-teman. Nah, swadaya, kenapa swadaya tidak dimasukkan? Biasanya karena swadaya tidak ada anggarannya teman-teman. Karena yang namanya dana desa kita harus mengoptimalisasikan dan juga meminimalisir pekerjaan itu sendiri agar sesuai mutu, sesuai kualitas, dan juga sesuai biaya atau budget gitu ya teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, di sini ada form progresnya teman-teman. Teman-teman bisa untuk form progresnya bisa dimasukkan sesuaikan dengan yang ada di pelaksanaan di lapangan, bobot prestasi ini juga ada gitu ya teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya dalam menyampaikan atau kekurangan saya dalam menyampaikan atau bahkan tidak bisa dipahami oleh teman-teman semuanya, bisa saja masuk ke link YouTube saya ataupun masuk ke link kitnya saya. Di situ ada beberapa macam-macam tutorial bagaimana cara untuk membuat RAB gitu ya. Ada juga gambar-gambar desain, ada juga tutorial-tutorial yang lain. Mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Salam terus, salam sehat, salam untuk desa bisa membangun desa menjadi mandiri. Terima kasih. Saya Hari Cahyawan dari No One Arts. Sampai jumpa, sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.